Baiklah, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami bersama. Adapun topik yang akan kami bahas adalah perdagangan antar daerah atau antar pulau, perdagangan internasional, penguatan ekonomi dan agrikultur di Indonesia. Sebelum saya lanjut ke pembahasan, saya ingin memperkenalkan diri saya dan juga teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Wina Melinda, saya bertugas sebagai moderator. Adapun anggota kelompok saya adalah Risa Rizky Andini sebagai presentator 1, Riangga Junilka sebagai presentator 2, dan Muhammad Fahri sebagai presentator 3, dan Selviana Ramadhani sebagai notulen. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan sesi penutup. Baiklah teman-teman, lanjut saja. Kita mulai yang sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya adalah sesi yang kedua, yaitu sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh presentator 1. Untuk presentator 1, saya persilakan untuk membacakan materi yang pertama. B. Perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. 2. Perdagangan antar negara. A. Pengertian dan ruang lingkup perdagangan antar negara atau internasional. Perdagangan antar negara merupakan proses tukar-menukar barang atau jasa antara negara yang satu dengan negara lain. Perdagangan antar negara sangat dibutuhkan baik negara maju maupun berkembang. Kadang-kadang perdagangan antar negara sering menemui hambatan seperti penerapan negara yang tinggi, menjalankan politik proteksi, atau mungkin menyalahkan aturan dalam WTO. Perdagangan ke luar negeri akan memberikan devisa, akhirnya dapat menambah pendapatan suatu negara. B. Aktivitas perdagangan antar negara. 1. Ekspor. Suatu kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Daerah pabean merupakan daerah di wilayah Republik Indonesia yang meliputi daratan, laut, dan udara pada zona eksklusif dan dilandasi undang-undang. 2. Impor. Kegiatan penjualan barang dari luar negeri ke dalam negeri dengan tujuan memenuhi kebutuhan dalam negeri. C. Kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. 1. Diversifikasi ekspor atau menambah keragaman barang. 2. Memberikan subsidi atau bantuan kepada eksportir dalam membentuk keringanan pajak. 3. Memberikan penghargaan atas kualitas barang yang diekspor atau premi ekspor. 4. Devaluasi atau menurunkan mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. 5. Meningkatkan promosi dagang ke luar negeri. 6. Menjaga kestabilan nilai kurs rupiah dan mengadakan perjanjian kerjasama ekonomi internasional. D. Kebijakan impor. 1. Pengenaan bea masuk yang tinggi sehingga harga jual barang impor menjadi mahal. 2. Membatasi jumlah produk impor agar harga barang impor tetap mahal. 3. Penganiayaan devisa. 4. Substitusi impor ditujukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap luar negeri. 5. Devaluasi merupakan kebijakan pemerintah menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Untuk presentator 1 dan dilanjutkan untuk presentator 2 yang akan membahas materi selanjutnya. E. Manfaat perdagangan antar negara. 1. Memenuhi kebutuhan dalam negeri. 2. Menambah kemakmuran suatu negara. 3. Menambah lapangan pekerjaan. 4. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Pemasukan devisa negara. Dan 6. Efisiensi produk. F. Faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara. Berikut faktor yang mendorong terjadinya perdagangan antar negara. 1. Perbedaan sumber daya alam. 2. Perbedaan iklim dan kesuburan tanah. 3. Perbedaan kebudayaan dan sumber daya hidup. 4. Perbedaan iptek. 5. Perbedaan sumber daya manusia. 6. Selera atau kesukaan. 7. Pengamatan biaya produksi. G. Proses kegiatan ekspor dan impor. 1. Proses kegiatan ekspor. A. Mencari tahu apakah barang atau produk yang diekspor diperbolehkan atau tidak untuk diekspor. B. Mencari tahu apakah produk tersebut dapat diterima atau tidak di negara tujuan ekspor.
C. Mencari strategi pemasaran yang tepat. D. Jika telah mendapatkan strategi, semua yang berkaitan dengan produk harus dipersiapkan. E. Melapor atau memberitahukan kepada petugas bea cukai. F. Jika setuju bea cukai akan diterbitkan dokumen nota persetujuan ekspor. G. Barang yang diekspor kemudian dikemas serta dikirim. H. Produk yang diekspor diasuransikan. E. Mengambil pembayaran di bank. 2. Proses kegiatan impor. A. Menentukan jenis produk yang akan diimpor. B. Menentukan negara asal produk yang akan diimpor. C. Membuat kesepakatan untuk menentukan cara penyerahan barang. D. Menentukan cara pembayaran barang. E. Mengurus perizinan impor. F. Menentukan pihak yang akan mengatur barang yang akan diimpor. G. Menentukan jadwal untuk melakukan pengiriman produk. H. Melakukan kegiatan importasi barang atau pengangkutan barang. I. Pembagian internasional. H. Pembayaran internasional. Pembayaran internasional adalah pembayaran yang dilakukan dengan cara melakukan pinjaman dari luar negeri sehingga diperlakukan beberapa cara untuk menyelesaikan hutang tersebut. 1. Cara pembayaran internasional. A. Pembayaran dengan surat wesel dagang. B. Kompensasi pribadi. C. Pembayaran tunai. D. Pembayaran dengan letter of credit. E. Pembayaran kemudian atau rekening terbuka. F. Pembayaran dengan konsinyasi. 2. Alat pembayaran internasional. A. Devisa umum adalah devisa yang diperoleh dari hasil ekspor barang atau dari penjualan jasa dan transfer. B. Devisa kredit adalah devisa yang berasal dari kredit atau pinjaman luar negeri. Terima kasih untuk presentator 2 dan dilanjutkan untuk presentator 3 yang akan melanjutkan materi. C. Penguatan ekonomi dan agrikultur di Indonesia. 3. Strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Berikut berbagai strategi yang dapat dilakukan guna mengembangkan agrikultur di Indonesia. Di antaranya A. Eco farming. B. Distribusi pupuk secara merata. C. Perbaikan irigasi. A. Eco farming. Eco farming juga disebut sebagai organic farming atau metode pertanian yang minimalisasi penggunaan kimia dalam proses produksinya. B. Distribusi pupuk secara merata. Tindakan yang perlu dilakukan pemerintah mendatang adalah mengetahui jumlah total lahan tanam, total produksi pupuk untuk masa 1 tahun masa tanam, jumlah total petani, dan luas lahan yang digarap sehingga pemerintah bisa mengadilikan penggunaan pupuk untuk setiap petani. C. Perbaikan irigasi. Sistem pengelolaan irigasi meliputi 2 kegiatan pokok, yaitu operasi dan pemeliharaan O dan P jaringan irigasi. Kita akan lanjut ke sesi yang berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.